Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama saya Akbar Karal Ramadhani, NBI 1211800-241. Nama saya Hoyrotun Nisa, NBE 1211800-337. Perkenalkan, nama saya Eldin Wijana Priya Narendra, NBI 1211800-219. Perkenalkan, nama saya Iwan Effendi, NBI 12-11-800-202. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Ananda Ayu Rizkyani, NBI 353. Tentang usaha yang berbasis bisnis, yaitu Nai Outfit, pendahuluan, latar belakang masalah. Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan fashion merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat dilupakan dari penampilan dan gaya keseharian kita. Benda-benda seperti baju dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Lebih dari itu, juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi. Fashion tidak hanya menyangkut soal busana dan aksesoris semacam perhiasan seperti kalung dan gelang, akan tetapi benda-benda fungsional lain yang dipadukan dengan unsur-unsur desain yang canggih dan unik menjadi alat yang dapat menunjukkan dan mendongkrak penampilan si pemakai sehingga membentuk nilai-nilai yang ingin dikomunikasikan dari apa yang ditampilkan. Fashion adalah suatu bentuk dari komunikasi karena fashion dapat merepresentasikan apa yang seseorang lakukan melalui sebuah konteks layaknya kata-kata tertulis maupun lisan. Fashion adalah sebuah fenomena komunikatif dan kultural yang digunakan oleh suatu kelompok untuk mengkomunikasikan identitasnya. Karena fashion mempunyai cara nonverbal untuk memproduksi serta mempertukarkan makna dan nilai-nilai. Fashion sebagai aspek komunikatif tidak hanya sebagai karya seni, akan tetapi fashion juga dipergunakan sebagai simbol dan cerminan budaya yang dibawa. Tidak dipungkiri bahwa perkembangan fashion di Indonesia dipengaruhi dengan globalisasi. Banyak sekali kebudayaan yang masuk ke Indonesia yang dapat menyebabkan terbentuknya gaya hidup tersendiri di kalangan masyarakat, sehingga muncul banyak sekali kelompok-kelompok sosial dan masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut muncul dikarenakan adanya persamaan tujuan atau senasib dari masing-masing individu, maka muncullah kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Kelompok-kelompok sosial yang dibentuk oleh kelompok anak muda yang pada mulanya hanya dari beberapa orang saja, kemudian mulai berkembang. Outfit merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda yang berlandasan dari keyakinan we can do it yourself yang dilakukan melalui musik, gaya hidup,
community. Fashion berpenampilan mereka jauh lebih mengagetkan dan membuat ngeri orang yang melihat karena benda-benda yang tidak pantas. Seperti pentil, peniti, silet, jepitan, pakaian dari plastik, dan komponen televisi yang bisa menjadi aksesoris dari fashion punk. Bahkan mereka memakai t-shirt yang mirip berlumuran darah. Rambutnya dicat hijau dengan gaya spek, mohawk atau trailhawk. Identifikasi masalah sesuai dengan jenis usaha yang di bidang pakaian fashion terkait kiat menuju sukses dalam menjalankan usaha ini. Terdapat beberapa jalan cara yang perlu diperhatikan dahulu menjalankan usaha ini. Berkenan dengan judul makalah, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk dapat memulai dan menjalankan usaha outfit ini? 2. Bagaimana cara agar usaha outfit ini dapat dikenal oleh para anak muda dan wisatawan dan masyarakat? 3. Bagaimana cara agar usaha outfit ini dapat bertahan dan berkembang dalam penjualan? Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana deskripsi dalam mulai dan menjalankan usaha Nine Outfit. 2. Bagaimana deskripsi konsep pemasaran dalam usaha outfit. 3. Bagaimana deskripsi hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu barang dan penjualan. Tujuan pembelajaran, kami menyusun karya tulis ini untuk membahas atau mengetahui cara-cara atau kiat-kiat untuk menjadi wirausahaan yang sukses. Dan yang kami bahas dalam makalah ini adalah mengenai Nine Outfit. Tujuan kami memilih Nine Outfit sebagai bahan pembahasan dan karya tulis kami adalah karena usaha Nine Outfit merupakan usaha yang cukup menjanjikan di tengah perkembangan mode-mode dalam urusan fashion anak muda dalam zaman sekarang. Selain itu, usaha ini tidak begitu sulit bagi mereka yang memiliki kreativitas dan berusaha menuangkan ide-idenya lewat model-model dan gambar. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya yang berada di Surabaya dan saya berada di Kelungkung, Bali. Di sini merupakan garmen di mana diproduksinya Nine Outfit mulai dari menjahit, memotong kain hingga penyortiran kain dan untuk diorderkan kepada customer. Step pertama adalah tahap pemotongan. Di sini kita menggunakan kain bermotif tie-dye, di mana kain ini akan dipotong sesuai dengan model yang diinginkan oleh customer. Yang di sini minimal orderan adalah sebanyak 6 pieces. Dan ini merupakan pemotongan dengan kain bermotif di mana customer mengorder dengan kain yang memiliki motif daun-daun sesuai dengan model yang mereka inginkan. Setelah itu tahap penjahitan. Ini merupakan kain dengan motif zebra berbahan rayon di mana salah satu customer memiliki request dengan berbuat kain tersebut dengan model dress dan piyama. Dan di sini kita memasuki tahapan pengorderan di mana customer membeli lebih dari satu baju dan kita melakukan pengecekan ulang sesuai dengan pesanan yang ia pesankan. Dan di sini adalah customer dengan reseller, yaitu pembelian lebih dari satu, kemudian kami packaging dan pengiriman menggunakan JNT atau JNE. Ini merupakan kondisi di garmen Udesinar. Landasan teori. Untuk menjadi wirausaha, tentu kita harus mengerti apa yang sesungguhnya dimaksud dengan usaha. Apa tujuan kita menjalankan usaha tersebut? Dan bagaimana agar usaha kita dapat berhasil. Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dan keberhasilan. Dalam hal keuangan, agar dapat memenuhi kebutuhannya si pendiri usaha tersebut. Kemudian yang kedua, metodologi pembahasan. Metode yang digunakan
dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode observasi, kepustakaan, dan deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diselidiki. Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, setelah itu, penyusun merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data, penulis menentukan dengan cara browsing melalui internet. Kemudian yang keempat, penyusunan makalah. Setelah tahap-tahap sebagaimana diuraikan di atas, tujuan dan manfaat dapat dikomunikasikan. Bagan kepengurusan outfit. Nama dan alamat usaha ini adalah diberi nama Nai Outfit, yaitu yang beralamat di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Gang Logomangkina nomor 11, Gianyar, Bali, dan nama pemilik usaha ini adalah Nari, yang alamatnya sama dengan alamat produksi usaha tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan usaha outfit. Usaha yang akan dikembangkan diberi nama Nai Outfit, karena dengan nama tersebut mudah diingat dan unik, serta juga mengutamakan kualitas dan mutu dari produk usaha yang dibuat. Kemudian Tujuan mendirikan Nai Outfit tidaklah lain adalah untuk mencari pelanggan dan laba atau keuntungan yang besar, menjadikannya usaha dikenal di seluruh Bali, bahkan di seluruh Indonesia. Satu-satunya usaha fashion yang mengedepankan kualitas, mutu, dan kepuasan pelanggan tentunya. Kemudian, sejarah dan perkembangan Nai Outfit. Nai Outfit sendiri didirikan pada tahun 2018. Diawali dengan adanya ide untuk memproduksi yang mulai dari daster, pijamas, dan one set. Pada saat itu, berkembanglah kain rayon, mulai dari motif hingga polosan, yang nyaman dan adem dipakai untuk kalangan remaja maupun orang tua pada zaman saat ini. Kemudian dimulailah perjalanan pada saat itu menuju tempat kain yang berada di Jalan Imam Bonjol. Itu adalah salah satu tempat penjualan kain terbesar di daerah Bali Denpasar. Kemudian karena keterbatasan mesin jahit, maka ikut bergabung di salah satu garmen yang berada di daerah Kelungkung di wilayah Provinsi Bali. Untuk merealisasikan produk tersebut, mulai dari kita membeli bahan, kita ikut join bergabung di konveksi, di garmen, mulai dari memotong kain, menjahit, hingga packing, dilakukan di garmen hingga saat ini. Cara kerja usaha, membeli kain sesuai kebutuhan, tetapi di Nai Outfit sendiri biasanya membeli kain satu roll karena produksi yang cukup banyak. Mengukur ukuran daster, hal ini dilakukan dengan mengukur tubuh dari orang yang akan memakai baju, namun karena banyak daster ini tergolong longgar, maka dapat dibuat dengan ukuran standar. Kebanyakan orang ukuran baju yang digunakan adalah panjang baju, lebar baju, panjang lengan, lebar lengan, dan sebagian yang diukur. Membuat pola daster. Untuk pola daster dibuat dengan pola yang lebih sederhana dibanding dengan pola lain karena daster termasuk baju dengan desain lebih sedikit. Memotong kain. Pemotongan kain didasarkan pada pola yang dibuat. Hal ini didapat agar sesuai dengan ukuran dan dapat dikenakan dengan pas di tubuh pemakainya. Biasanya pemotongan kain dilakukan dengan memberikan kelebihan dari pola sekitar 2 cm. Kelebihan ini digunakan sebagai celah di saat proses penjahitan nantinya. Menjahit baju, semua pemotongan kain yang sudah dipotong sesuai pola akan dikumpulkan dan dikaitkan secara bersama. Pola jahitan akan lebih mudah karena bentuk daster banyak lurusan saja. Visi dan misi. Visi pertama, menjadikan jenis usaha fashion outfit yang maju dan kreatif dalam mengeluarkan setiap desain dan barangnya. Kedua, berusaha memberikan yang terbaik dalam usaha urusan fashion baju guna memuaskan konsumen. Yang ketiga, menyediakan kualitas barang atau produk yang unggulan dan bersaing dengan mutu yang terbaik. Keempat, menjadikan sebuah outfit fashion yang terkenal di dalam hati dan di luar daerah. Misinya, menjual produk berkualitas dan bermutu tinggi dengan harga yang cocok untuk kalangan anak muda dan melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan sehingga banyak konsumen yang minat.
Yang kedua, pantang menyerah demi kemajuan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, menjalin kemitra kerjaan dengan pemasok penyalur yang saling menguntungkan. Yang keempat, mengelola usaha fashion sesuai dengan bisnis yang sehat dengan didukung oleh kreativitas dan imajinasi seseorang dan sumber daya manusia yang profesional guna mendukung gerakan generasi usaha. Moto Night Outfit, the satisfied of customer is number one. Target pelanggan ini adalah anak muda, wanita yang sedang terpengaruh oleh fashion yang up to date. Mereka adalah pengguna baju yang memiliki ciri khas tertentu. Waktu operasional, waktu untuk melakukan pelayanan usaha ini dibuka dari pukul 9 pagi sampai dengan 16.00 atau jam 4. Kesan yang akan dibangun dalam melayani pelanggan adalah comfortable and high quality service, sehingga pelanggan merasa nyaman berada di tempat pelayanan kami dan membuat mereka selalu ingin kembali karena pelayanan yang memuaskan. Sumber-sumber produk atau bahan. Untuk sumber-sumber bahan baku atau supplier kain, mengambil dari supplier atau perusahaan yang sudah terjamin dan terbukti kualitas pakaiannya dengan model dan corak yang menarik konsumen lainnya. Sehingga dengan begitu tidak merugikan berbagai pihak, baik dari pihak perusahaan maupun konsumen yang membelinya. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang kami hasilkan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. 2. Bermacam-macam bentuk dan ukuran dengan style dengan update. C. Hasil jahitan dan motif sangat rapi, kain tidak mudah luntur walaupun beberapa kali cuci. D. Harga terjangkau oleh kemampuan konsumen. E. Kualitas produk terjamin. F. Sesuai dengan selera masyarakat. Oke, kali ini perencanaan laba rugi, yaitu investasi. Jumlah investasi sebesar Rp8.500.000. Proyeksi laba atau rugi yaitu total pendapatan yaitu Rp8.500.000. Total modal atau pengeluaran mencapai 5 juta. Kemudian total keuntungan bersih adalah Rp3.500.000 per bulan. Analisis SWOT. Strength. Kekuatannya yaitu kita memiliki kekuatan yaitu kreativitas desain, inovatif desain, dan kemudahan dalam berpromosi. Kemudian weakness atau kelemahan. Kelemahan kita yaitu keterbatasan dalam proses produksi, tenaga kerja, dan manajemen terbatas. Kemudian strategi strength opportunities yaitu kekuatan melihat peluang besar. Dan strategi weakness opportunities yaitu peningkatan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian opportunities atau peluang yaitu kita memiliki perluasan pasar sasaran, yaitu yang dimana di Kota Bali adalah merupakan daerah wisata, kemudian efisiensi biaya sampai maksimalisasi laba. Kemudian ancaman jelas kita memiliki banyak pesaing, kemudian tren cenderung naik turun atau tidak stabil, dan daya saing harus kompetitif. Kemudian strategi strength threats, yaitu terus berinovasi untuk mencegah tren itu turun. Kemudian strategi weak threats, yaitu peningkatan kemampuan manajerial. Manajemen. Modal yang kami butuhkan untuk mendirikan adalah 80.000 pertama kali, di mana owner berawal meminjamkan produk atau istilah lain, ambil ke salah satu toko untuk diperjualbelikan dahulu, kemudian terkumpul modal untuk membeli kembali barang itu. Kemudian model, anak-anak wanita biasanya tidak mau ketinggalan dalam hal berpakaian. Mereka selalu berusaha mengikuti tren masa kini, memberikan model baju lengan pendek, maupun lengan panjang, dan model pakaian yang dijual di toko kami mengikuti perkembangan tren masa kini seperti model gambar pada baju. Biasanya, toko kami menjual baju-baju dengan gambar-gambar artistik, model, dan motif yang sangat bagus digemari anak-anak muda seperti yang lagi ngetren yaitu tie-dye. Kami selalu mengutamakan kualitas kain yang tidak luntur maupun rusak. Contoh lain, baju-baju pada outfit memiliki warna-warna yang menarik dan beraneka ragam. Tentu, para konsumen akan puas dengan barang yang ada di toko kami. Kemudian strategi pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi, usaha baju outfit dihasilkan, menawarkan variasi yang banyak sekali warna
dan motif. Selain itu, desain fashion yang bisa dibuat sesuai keinginan konsumen membuat fashion outfit kami jauh lebih unik. Night Outfit juga menjadi semacam media untuk mengekspresikan diri. Hal inilah yang membuat kami lebih cenderung dalam memilih segmen anak remaja dan wanita muda dan serta mahasiswa. Kemudian target. Dengan segmen pasar tujuan yang kami pilih, outfit kami, pembeli utamanya adalah anak muda, serta dijual secara online melalui website, online shop, Facebook yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup remaja masa kini. Kemudian positioning. Night Outfit diunggulkan dari segi kualitas dan kuantitas barang. Desain-desain yang ada di toko kami pun lebih terlihat khas dan original. Selain desain yang bisa dirancang sendiri oleh konsumen, kami juga menyediakan beberapa desain pilihan yang selalu up to date sesuai dengan momen dan tren yang sedang terjadi. Selain itu juga kami bersedia apabila ada pelanggan yang ingin menggambar bajunya sendiri dengan keinginannya sendiri. Marketing mix. Yang pertama, produk. Dalam penetapan produk, kami sangat peduli dengan semua yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari pemilihan bahan, gambar, maupun pembuatan bajunya secara langsung, sehingga kami selalu menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang kami tawarkan pun beragam modelnya. Yang kedua, servis pelayanan yang baik dalam proses jual maupun purna jual. Juga merupakan salah satu indikator yang menyatakan bahwa suatu bisnis sangat merajakan konsumen dan tetap mengutamakan kepuasan konsumen agar mereka menjadi loyal dan diharapkan menjadi pelanggan tetap. Berikut adalah bentuk servis atau pelayanan kami berikan kepada konsumen. Memperlakukan sistem retur atau pengembalian yang dikarenakan masalah teknik seperti salah ukuran. Yang kedua, memberikan sistem diskon untuk pembeli dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, pemesanan produk bersifat customized atau sesuai keinginan konsumen baik model maupun gambar. Yang keempat, pemesanan yang fleksibel melalui internet, SMS atau telepon. Yang kelima, hotline dalam bentuk SMS maupun telepon. Yang ketiga, place. Yang tadi, selain membuka usaha toko di rumah, kami juga menjual baju outfit via internet, yaitu menggunakan website online seperti Shopee dan situs jejaring sosial Facebook, sehingga jangkauan pemasaran kami sangat luas mencakup pasar domestik dan luar negeri. Yang keempat, brand atau merek adalah sesuatu yang menjadi ujung tombak yang akan memberikan kesan atau image pertama kali pada konsumen dan merupakan hal yang pertama kali diingat oleh konsumen selain hal lainnya. Tentu saja pemberian merek harus mudah diingat dan mudah diucapkan oleh konsumen. Maka dari itu, usaha ini diberikan merek Night Outfit sebagai trademark produk. Pemasaran, melakukan iklan-iklan dan endorse di dunia internet baik melalui situs jejaring sosial maupun forum. Yang kedua, menjalankan strategi pemasaran menggunakan teman sebagai media perantara. Yang ketiga, mempromosikan melalui teman-teman dekat. Yang keempat, membuat brosur yang bisa ditempel di mana saja. Yang kelima, bekerja sama dengan event bazar untuk menggelar barang dagangannya. Oke, kemudian kita memasuki bab 3 atau penutup. Strategi pemasaran toko baju style fashion Night Outfit melalui media sosial Instagram. Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Instagram memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis untuk memasarkan produknya. Kemudahan yang diberikan diantaranya dengan adanya fitur upload foto dan video. Selain itu, Instagram juga memberikan fitur-fitur tambahan bagi penunjang pemasaran, diantaranya hashtag dan komentar. Hal ini sangat efektif dalam meningkatkan omset penjualan. Jangkauan dari Instagram sangatlah luas, yaitu seluruh daerah yang ada di bumi ini. Hal ini yang mengakibatkan pemasaran melalui Instagram sangat efektif dalam meningkatkan omset penjualan. Selain itu, juga dari Instagram juga kita melalui Facebook juga ada, melalui marketplace atau grup-grup yang ada di dalam Facebook, serta toko online. Toko online yang saat ini yang marak sekali, banyak mahasiswa, anak-anak SMA, bahkan orang tua pun juga ikut menggunakan pasar online tersebut. Contohnya, mulai dari Bukalapak,
Tokopedia, dan yang paling sering Shopee itu sangat menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari gratis ongkir hingga kemudahan dalam pembayaran. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.